Selamat sore Pastor. Selamat sore. Apa kabar Pastor? Sehat? Kabar baik, kabar sehat. Puji Tuhan Pastor. Nah Pastor, boleh kita berbincang sejenak. Umat Katolik khususnya yang di channel Komsos kami ini ingin memahami apakah yang dimaksud dengan retret tersebut. Mengapa retret menjadi momen penting dalam kehidupan? Ya, sebagaimana mengawali retret pada umumnya ketika saya memimpin begitu ya, saya selalu membuat intronya, pengantarnya, kisah mencari jam tangan yang jatuh di kumpulan jerami itu. Kurang lebih kisahnya demikian. Ketika seseorang yang bekerja mengambil jerami ini, mengambil padi, ya dia kehilangan jam tangan yang sangat dia senangi. Adalah pemberian dari orang-orang yang sangat dia kasihi. Tentu barang itu sangat berarti, kan begitu ya. Maka ketika asik bekerja, dia tidak tahu bahwa jam tangan yang ia pakai itu terjatuh, hilang entah di mana. Pasti di sekitaran jerami yang menumpuk itu. Mengetahui jam tangannya yang hilang, maka seorang bapak itu mulai gelisah, mulai was-was, takut. Dan dia mulai mencari dengan penuh kebimbangan apakah dapat. Maka dengan ditakuti oleh bayang-bayang itu akan hilang segala macam, maka dia mencari dengan tergesa-gesa. Setelah dia mencari sekian lama dia tidak menemukan, sepertinya dia sudah putus asa, kemudian terduduk di samping jerami yang bertumpukan itu. Justru ketika duduk, diam dan tenang, akhirnya dia bisa mendengarkan detak-detak jarum jam itu. Maka akhirnya dia mulai mendengarkan, dan dengan seksama dia mendengarkan, akhirnya bisa melihat di mana letak jam tangan yang sangat dia suka itu. Barangkali kurang lebih demikian pengantar yang biasa saya katakan. Apa itu retret? Ya, banyak orang mulai ketika pembukaan retret itu, entah itu bahasa Prancis lah retreat, ataukah bahasa Inggris, ataukah bahasa Latin dengan retrahere-nya itu. Ya, semuanya itu saya kira mengacu kepada satu hal yang bisa dikatakan semuanya itu berujung pada pengertian makna mengasingkan diri. Mengasingkan diri ya. Selama ini yang sudah sibuk dengan aktivitas, kegiatan, tuntutan, maka pada saatnya kita seperti mencari jam tangan itu. Duduk dalam kesendirian, mendengarkan suara, dan menemukan barang yang sangat berharga itu. Ya, dengan kata lain juga sering dikatakan mundur. Mundur dari apa? Ya, dari rutinitas harian itu yang menyibukkan. Apa tujuannya sebenarnya? Dengan satu tujuan itu, menemukan seperti jam tangan yang sangat berharga itu, kita juga hendak menemukan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Barangkali bisa kita katakan entah itu semangat, entah itu nilai Kristiani, ataupun seperti kami lembaga hidup bakti menemukan kembali spiritualitas pendiri atau spiritualitas ordo tarekat kami. Barangkali bisa demikian mengapa retret itu sangat penting. Dengan kata itu yang dari asing itu ternyata padanan kata di dalam bahasa Indonesia juga bisa kita katakan halwat itu dalam kamus bahasa Indonesia itu kurang lebih sama, mau mengatakan mengasingkan diri. Ternyata bukan soal peristilahan dari asing saja, tapi bahasa kita sendiri ada kosakata untuk menggambarkan kegiatan itu. Bagaimana umumnya kegiatan yang diselenggarakan selama retret? Termasuk pengalaman Pater lah selama memberikan retret di rumah sampai malam ini.
Ya, sebelum ke tempat ini saya juga pernah mengenyam, mengenyam lah bisa dikatakan, katakanlah dalam ranah pendidikan juga dalam ranah katakanlah sambil juga mempraktekkannya. Selama 1 tahun kurang lebih saya juga pernah ikut menjadi tim di rumah retret, rumah pembinaan Fransiskan di Nagahuta. Ya, memang dalam rangka proses tahap pendidikan. Nah, walaupun demikian, saya juga mencoba untuk menuangkan. Ya, umumnya kegiatan retret itu apa? Ya, bisa dikatakan dengan singkat, kegiatan retret itu adalah pendalaman hidup rohani, bisa saya katakan. Atau dengan kata lain nanti juga disebut menata hidup. Ya, semua kegiatan yang dilakukan selama retret itu bermuara kepada doa, entah itu refleksi, entah itu sharingnya, ada juga meditasinya, dan juga umumnya selalu ditutup dengan perayaan Ekaristi Suci. Demikianlah satu rangkaian acara yang dikemas dengan sedemikian rupa, yang selalu bernada rohani. Karena retret itu selalu bernapaskan rohani dan juga biblis yang mengantar kita kembali kepada Allah dan juga semangat hidup. Ya, dalam perjalanan waktu akhirnya agar retret itu untuk kaum muda contohnya, ya barangkali kalau dengan metode yang klasik ini bisa dijalankan, barangkali kurang antusias atau kurang menarik untuk mereka. Maka pembimbing retret juga umumnya mengemasnya sesuai dengan situasi, siapa pendengar, siapa yang datang. Maka tawaran lain juga ada yang menambahkannya dengan rekreasi dalam artian tertentu untuk mempererat kesatuan antar mereka. Ada juga dengan memadukannya dengan karakter building dengan outbound dan segalanya itu. Ya, itu sebagai variasi untuk tidak menjemukkan suasana retret. Barangkali demikian halnya terjadi di tempat ini. Memang bukan 100% untuk tempat retret. Walaupun demikian, di luar untuk konseling, kemudian doa keluarga, doa pribadi yang juga datang ke tempat ini, ya tempat ini juga memberi peluang untuk retret, entah itu pribadi ataupun kelompok yang tidak dalam jumlah yang banyak. Iya, begitu dia. Karena pandemi ini, Mas. Iya, apalagi seperti situasi sekarang. Iya, dalam banyak kegiatan saya kira intinya kurang lebih sama. Intinya kurang lebih sama. Ya, beberapa kali juga mendengar dan juga mencoba meneropong kira-kira apa isi dari kegiatan retret mereka. Kurang lebih sama. Ini adalah satu tradisi Kristen yang sejak awal memang dalam kekristenan kita ada satu nuansa untuk seperti itu tadi, menarik diri untuk merefleksikan. Dengan kata lain juga sering dikatakan untuk bercermin. Untuk bercermin sejauh mana, sebaik mana, seburuk mana bahkan. Iya, hidup saya selama ini dan apa pijakan, apa lompatan ke depan yang hendak dibuat. Kurang lebih demikian. Memang dalam perjalanan waktu akhirnya dibuat sedemikian rupa. Memang awalnya tempat ini pertama untuk Kapusin yang barangkali sudah sibuk selama ini dengan tugasnya, dengan pelayanannya, tempat mengasingkan diri. Pertama untuk saudara Kapusin, kemudian untuk umat, entah dari lingkungan, entah dari stasi, ataupun pribadi-pribadi yang mau sejenak
merenungkan diri. Juga banyak orang yang datang ke tempat ini. Iya, bukan hanya dari Katolik dan dari luar juga. Beberapa kali gereja tetangga kita juga datang ke sini untuk menikmati alam dan juga menikmati sabda Allah di sini. Ya begitulah.